Menang 2 kali di Piala AFF, Indra Safri justru banjir kritikan. Pelatih timnas Indonesia U19 yakni Indra Safri menjadi bahan kritikan netizen meski meraih kemenangan atas Kamboja pada matchday yang kedua. Netizen menilai bila Indra Safri merupakan pelatih yang keras kepala karena tak mau menurunkan Chandra Evans dan juga Willy Perjardim sejak menit awal. Selain itu, pelatih Indra Safri juga disebut masih menggunakan taktik yang monoton seperti pola penyerangan yang mengandalkan sisi sayap skuad dari Garuda Nusantara. Federico Chiesa dianjurkan pergi dari Juventus. Federico Chiesa bisa bermain lebih baik, sarannya dia harus cabut dari Juventus pada musim panas ini. Opini ini diutarakan oleh mantan kiper yang saat ini menjadi pandit bola yakni Simone Braglia. Kontrak Chiesa di Juventus hanya tersisa 1 tahun lagi dan kontrak penyerang 26 tahun tersebut akan habis di tanggal 30 Juni 2025. Chiesa sekarang dianggap sudah bukan sosok yang tak tergantikan di Juventus dan Juventus tak ragu menjualnya di musim panas kali ini jika ada klub yang datang dengan penawaran yang memuaskan. Bayar kepercayaan ke Napoli, Kvaratskhelia ingin perpanjang kontrak baru. Ada kabar yang menyebut bahwa Vika Kvaratskhelia bakal merapat ke PSG. Namun laporan terbaru menyebut jika dirinya ingin membayar kepercayaan dari Antonio Conte dan Napoli dengan menekan kontrak baru bersama Napoli. Laporan terbaru dari Corriere dello Sport mengklaim jika Kvaratskhelia terkesan dengan pendekatan yang dilakukan oleh Antonio Conte dan dirinya siap bekerja dengan sang pelatih Napoli guna mengembangkan dirinya di kota Naples. Inter Milan pastikan Lautaro Martinez sudah tekan kontrak baru. Inter Milan memastikan bahwa striker timnas Argentina tersebut berkomitmen untuk melanjutkan karirnya bersama Nerazzurri. Pakar transfer Eropa Fabrizio Romano membeberkan detail kontrak baru dari Lautaro Martinez. Sang pemain menekan kontrak berdurasi 5 tahun sehingga ia akan memperkuat Inter hingga tahun 2029. Enzo Fernandez pasti dijual Chelsea. Tudingan rasisme yang dilakukan oleh Enzo Fernandez membuat posisinya di Chelsea kini tersudut dan ini akan membuat The Blues disebut akan menjualnya. Hal itu diungkapkan oleh mantan pemain Chelsea yakni Tony Cascarino yang menyebut akan sulit bagi pemain lain menerima Fernandes di ruang ganti. Enzo Fernandez yang sudah meminta maaf atas kejadian ini, namun Chelsea sebagai klub juga sedang melakukan investigasi yang membuat pemain 22 tahun tersebut bisa saja terkena sanksi. Laga uji coba MU kalahkan Rangers 2-0. Leny Yoro melakukan debutnya bareng Manchester United di laga pramusim kontra Rangers dan Setan Merah menang 2-0 pada laga tersebut. Ini adalah kemenangan pertama MU di laga uji coba setelah sebelumnya kalah 0-1 dari Rosenborg dan MU setelah ini akan melakukan tur pramusim ke Amerika Serikat dengan menghadapi Arsenal pada tanggal 28 Juli, Real Betis pada tanggal 1 Agustus dan juga Liverpool di tanggal 4 Agustus. Arsenal buka pramusim dengan kemenangan. Arsenal menghadapi Leyton Orient dalam laga uji coba tertutup di kompleks latihannya dan laga ini dimenangkan tuan rumah dengan 2 gol tanpa balas. Selanjutnya Arsenal akan bertolak ke Amerika Serikat. Meriam London akan melawan Bournemouth di tanggal 24 Juli, MU di tanggal 28 Juli dan juga Liverpool di tanggal 31 Juli. Kemudian dilanjutkan bertemu dengan Leverkusen dan juga Lyon. Anthony ketar-ketir Erik ten Hag indikasikan Amad Diallo bakal jadi winger kanan utama. Nasib Anthony di Manchester United nampaknya akan menemui situasi yang sulit. Pasalnya Erik ten Hag mengindikasikan bahwa Amad Diallo akan jadi winger kanan Setan Merah di musim depan. Pernyataan ini dibuat Erik ten Hag seusai pertandingan Rangers melawan Manchester United. Di laga ini Amad Diallo dipercaya sang manajer sebagai starter di lini serang Setan Merah. Sang winger benar-benar jadi ancaman nyata untuk gawang Rangers dan ia juga berhasil mencetakkan 1 gol cantik di laga tersebut. Mengesankan di laga debut, Erik ten Hag puji habis Leny Yoro.
Manajer Manchester United yakni Erik ten Hag memberikan evaluasi terkait laga debut dari Leny Yoro yang menyebut bahwa sang bek tampil mengesankan di laga perdananya sebagai pemain setan merah. Yoro bermain selama 45 menit, namun di satu babak sang bek bisa dikatakan menunjukkan performa yang impresif di jantung pertahanan setan merah. Saya rasa dia tampil dengan menarik di hari ini. Kami benar-benar senang bisa mendatangkannya di bursa transfer kali ini, ujar dari Erik ten Hag. Erik ten Hag tak sabar ingin hadapi Arne Slot. Manajer Manchester United yakni Erik ten Hag sangat senang dengan kehadiran kompatriotnya yakni Arne Slot di Liverpool. Ten Hag mengatakan kehadiran Slot di Liverpool akan memberikan dampak yang sangat positif untuk sepak bola Belanda secara keseluruhan. Arne Slot bukanlah sosok yang asing untuk Erik ten Hag. Keduanya telah saling berhadapan 4 kali di ajang Eredivisie Belanda dan ten Hag memiliki rekor 2 kemenangan dan 2 kali kalah. Hansi Flick kagum dengan kualitas pemain muda dari Barcelona. Hansi Flick kagum dengan kualitas pemain muda Barcelona yang mengatakan bahwa Akademi Barcelona La Masia menjalankan tugasnya dengan sangat baik. Barcelona sudah mulai berlatih untuk bisa menyongsong musim depan dan skuad Blaugrana berlatih di bawah pantauan pelatih anyar yakni Hansi Flick. Kualitas pemain muda Barcelona sangat baik hingga intensitas latihan pasukan dari Hansi Flick tak menurun meski banyak pemain yang absen. Barcelona butuh pemain seperti Kylian Mbappe untuk bisa bersaing. Pelatih timnas Belanda yakni Ronald Koeman merasa mantan timnya Barcelona butuh bintang yang baru seperti Kylian Mbappe untuk bisa bersaing dengan Real Madrid. Menurut Koeman, pemain muda seperti Lamine Yamal belumlah menjamin. Saya tahu bahwa Barcelona memiliki pemain muda yang sangat bagus seperti Lamine Yamal, Pedri dan juga Gavi. Pemain-pemain ini cukup hebat, tetapi Barcelona membutuhkan orang-orang seperti Mbappe yang bisa membuat perbedaan dalam segala cara, ujar dari Ronald Koeman. Nasib Rodrigo di Real Madrid berubah usai Mbappe datang. Kedatangan Mbappe akan mengubah nasib beberapa pemain bintang yang sebelumnya eksis di Real Madrid. Bahkan jika bukan sekarang, karir mereka bisa saja berubah di masa mendatang. Salah satu pemain yang terkait adalah Rodrigo Goes. Pemain internasional Brasil itu pun langsung dikaitkan dengan peluang untuk meninggalkan Santiago Bernabeu, menyusul menyebarnya kabar bahwa Mbappe akan pindah ke Real Madrid. Rodri dikonfirmasi akan bermain di posisi sayap kanan untuk musim depan, sebuah posisi yang barangkali tak terlalu menarik bagi penyerang 23 tahun itu. Tinggalkan Turki, Munir resmi berkuat Lille. Lille resmi mendatangkan Thomas Müller dan bergabung dengan tim Ligue 1 Prancis tersebut dengan gratis pasca kontraknya berakhir dengan klub asal Turki yakni Trabzonspor. Fullback 32 tahun tersebut menekan kontrak 2 tahun ke depan. Di Turki, karirnya hanya bertahan 4 bulan dan dia baru saja memutus kontraknya guna bisa kembali bermain di Prancis. Transfer Kevin De Bruyne ke Al Ittihad segera terwujud. Kevin De Bruyne telah menyetujui syarat personal untuk bisa bergabung dengan klub Arab Saudi yakni Al Ittihad. Rupanya tawaran gaji super besar menjadi daya tarik utama. Dalam sebuah wawancara dengan media Belgia, De Bruyne mengakui bahwa sejumlah uang besar yang ditawarkan akan membuat potensi pindah ke Timur Tengah sulit untuk ditolak. Dan De Bruyne menambahkan, jika saya bermain di sana selama 2 tahun, saya akan bisa mendapatkan uang yang luar biasa. Sebelumnya saya harus bermain sepak bola selama 15 tahun dan saya bahkan mungkin belum mencapai jumlah itu, ujar dari De Bruyne. Diam-diam Atletico Madrid pantau penyerang Dortmund. Atletico Madrid mencari penyerang baru untuk bisa menggantikan Alvaro Morata dan Niklas Füllkrug dari Borussia Dortmund masuk dalam bidikan mereka untuk direalisasikan kedatangannya ke Wanda Metropolitano. Atletik memang tengah dalam urgensi untuk bisa mengamankan penyerang baru pasca melepas Morata dan juga Memphis Depay. Dan menurut laporan dari Jerman, Niklas Füllkrug masuk ke dalam bidikan tim Atletico Madrid. Diketahui di musim lalu pemain 31 tahun tersebut sukses mendulang 15 gol untuk Borussia Dortmund. Alberto Moreno gabung Como karena terpengaruh Cesc Fabregas. Alberto Moreno resmi menjadi pemain ternama yang merapat ke klub Como. Moreno diangkut dari Villarreal dengan status bebas transfer dan diikat kontrak berdurasi 1 tahun.
Mourinho mengatakan kehadiran dari Cesc Fabregas di kursi kepelatihan merupakan alasan utama di balik kedatangannya ke Como. Bek kiri berusia 32 tahun itu pun mengaku sudah tidak sabar ingin menjalani petualangan baru di Italia. Romelu Lukaku segera gabung Napoli. Chelsea nampaknya tidak akan diperkuat oleh Romelu Lukaku lagi. Sang pemain dikabarkan akan kembali ke Italia untuk bergabung dengan Napoli. Tuttosport melaporkan bahwa sang pelatih Antonio Conte ingin menjadikan Lukaku ujung tombak Partenope di musim depan, dan dia akan menggantikan peran dari Victor Osimhen yang akan segera merapat ke PSG. Arsenal segera tuntaskan transfer dari Riccardo Calafiori. Arsenal nampaknya akan segera mendapatkan pemain baru di bursa kali ini. The Gunners dilaporkan sudah mencapai kesepakatan dengan Bologna untuk transfer dari Riccardo Calafiori. Romano melaporkan bahwa Arsenal telah sepakat membayar seharga 40 juta euro untuk jasa sang bek, dan nantinya ada klausul add-on senilai 5 juta euro. Sang bek sendiri akan mendapatkan kontrak berdurasi 5 tahun, sehingga ia akan membela The Gunners hingga tahun 2029. Real Madrid putuskan datangkan Trent Alexander-Arnold secara gratisan di tahun depan. Real Madrid telah dikaitkan dengan rencana transfer dari Trent Alexander-Arnold dari Liverpool, dan kini raksasa Spanyol itu diberitakan akan mendatangkan bintang timnas Inggris tersebut dengan kesepakatan bosman di bursa transfer musim panas tahun depan. Diungkapkan oleh AS, Madrid terus memantau situasi dari Alexander-Arnold yang kontraknya di Anfield Stadium akan selesai di tahun depan. Karena itu Los Blancos merasa bisa amankan transfer pemain berusia 25 tahun itu dengan cuma-cuma. Barcelona resmi sodorkan kontrak 6 tahun pada Dani Olmo. Diungkapkan oleh Mundo Deportivo, Barcelona lakukan langkah yang signifikan terkait keinginan mereka untuk bisa memboyong Dani Olmo ke Katalan. Proposal itu termasuk tawaran kontrak 6 tahun untuk Dani Olmo. Sementara itu RB Leipzig akan menerima kompensasi senilai 60 juta euro atau sekitar 1,1 triliun rupiah sesuai klausul pembelian dalam kontrak Olmo dari klub Bundesliga tersebut.